Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabat, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Muhasabah channel yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang sufi yang sombong. Kesombongan bukan hanya milik orang biasa. Orang yang telah menempuh jalan sufi pun tergoda melakukan kesombongan. Ya, kesombongan selalu hadir secara halus dalam diri manusia. Begitu pula pada manusia sufi. Diceritakan pada suatu ketika Hasan al-Basri berada di tepi sungai Dajlah di Irak. Ia melihat seorang pemuda duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan. Di sisi mereka terletak sebotol arak. Sebuah bisikan yang sangat halus memaksa Hasan al-Basri berkata dalam hatinya tentang sesuatu yang tidak sungguh-sungguh ia ketahui. Dan Hasan al-Basri terlena dengan bisikan jahat itu. Betapa bejat akhlak orang itu, kata Hasan al-Basri dalam hati. Seandainya saja dia seperti aku, maka jadi baiklah dunia ini. Tak lama kemudian, sebuah perahu tenggelam di sungai itu. Hasan al-Basri melihatnya dengan jelas situasi yang tidak menguntungkan itu. Pasti di dalam perahu itu ada penumpangnya. Sementara itu, pemuda yang duduk di tepi sungai bersama seorang perempuan dan sebotol arak tadi segera terjun ke sungai. Ia berenang dan mencoba menolong penumpang perahu yang tenggelam itu. Ada 6 orang yang berhasil diselamatkan, sementara itu satu penumpang lain masih tenggelam. Melihat Hasan al-Basri yang berdiri saja tanpa melakukan apa-apa, pemuda itu berkata kepadanya, "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "jika engkau memang lebih mulia daripadaku, selamatkanlah seseorang yang belum sempat saya tolong itu." Hasan al-Basri tergugah hatinya, kemudian terjun ke sungai. Hasan al-Basri telah berusaha sekuat tenaga untuk menolong orang yang tenggelam itu, akan tetapi ia gagal menyelamatkan penumpang yang tersisa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "perempuan yang duduk di samping saya ini adalah ibu saya sendiri. Jika kau kira di dalam botol itu adalah minuman keras, itu juga salah. Isinya hanya air mineral biasa. Ya, aku bukan peminum anggur atau arak." Hasan al-Basri sungguh terkejut bahwa apa yang diucapkan dalam hatinya mampu didengar oleh pemuda itu. Lalu Hasan al-Basri tersadar bahwa pemuda itu bukanlah pemuda biasa. "Wahai pemuda yang bijaksana," kata Hasan al-Basri, "tolong selamatkan aku seperti engkau menyelamatkan ke-6 orang yang tenggelam itu tadi." "Selamatkan dari apa, Tuan?" tanya pemuda itu. "Aku telah tenggelam dalam kebanggaan dan rasa sombong," kata Hasan al-Basri. "Aku akan sangat bahagia jika kau sudi menyelamatkan aku." "Aku hanya bisa berdoa, Tuan," kata pemuda itu. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonanmu." Ilmu merendahkan hati memang sangat sulit dipelajari, tapi sejak peristiwa itu, Hasan al-Basri berusaha sekuat mungkin untuk rendah hati setiap hari, bahkan setiap detiknya. Sehingga Hasan al-Basri pada akhirnya menjadi sufi yang sesungguhnya, terbebas dari membanggakan diri dan rasa sombong. Begitulah kalimat seseorang membuat setan meluncurkan serangan yang lebih halus dari bisikan kalbu kita sendiri. Para setan itu menyanjung-nyanjung kita sebagai orang alim, padahal senyatanya mereka hanya menjerumuskan kita ke dalam limbah kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Muhasabah Channel,
Semoga dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini agar kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhasabah Channel yang dirahmati Allah, kami doakan semoga sahabat yang sedang menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat selalu. Jika ada yang sedang sakit, segera Allah sembuhkan penyakitnya, dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin.